Halo Sobat Belajar, bagaimana nih Sobat Belajar kabarnya di rumah? Semoga pada kesempatan hari ini Sobat Belajar di rumah dalam keadaan yang sehat juga ya. Nah Sobat Belajar, kalau hari ini, kalau kemarin Kak Abi sudah membahas tentang pahlawan nasional daerah yang kayak ada tokohnya Ki Hajar Dewantara, terus kemudian tokoh pahlawan di bidang pendidikan. Nah, di kesempatan kali ini Kak Abi juga masih akan menemani Sobat Belajar semua di rumah untuk membahas tentang pahlawan-pahlawan nasional dan daerah. Tapi siapa saja nih pahlawannya? Tunggu aja ya. Nah, Sobat Belajar nih, sesuai yang ada gambarnya di sini nih. Kalau misalnya Sobat Belajar pernah mikir nggak sih gimana sih caranya atau bisa nggak sih kita ngerubah nama jalan depan komplek depan rumah nih pakai nama pahlawan nasional? Pasti seru juga kan, selain juga buat meningkatkan rasa nasionalisme, juga sebagai pengingat akan sejarah juga nih Sobat Belajar. Nah, itu semua sih sebenarnya bisa aja, tergantung kesepakatan dari Sobat Belajar, terus kemudian orang warga setempat, kemudian RT RW, bahkan harus dilaporkan juga nih ke kecamatan, bahkan ke wali kota juga untuk penggantian nama dari depan komplek rumah Sobat Belajar semua. Kalau misalnya nama komplek Sobat Belajar jalanannya adalah Jalan Mawar, bisa tuh diganti sama misalnya nama Tuanku Imam Bonjol, misalnya seperti itu. Jadi kayak lebih lebih nasionalisme gitu loh rasanya. Nah, tapi nih Sobat Belajar, kalau misalnya mau ganti nama jalan pakai nama pahlawan, sebetulnya Sobat Belajar harus riset dulu nih, kalau misalnya di daerah tersebut apakah pernah ada peristiwa sejarah juga, atau misalnya tempat kelahiran pahlawan tersebut. Nah, itu bisa sebagai referensi Sobat Belajar untuk memilih pahlawan siapa yang namanya akan dijadikan nama jalan. Seperti itu Sobat Belajar. Nah, gimana nih? Kita sudah makin penasaran kan pahlawan-pahlawan apa aja sih selain pahlawan di bidang pendidikan seperti yang kemarin? Nah, Sobat Belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Peran tokoh nasional dalam memperjuangkan daerah tentu saja dibarengi sama banyak sekali peran-peran dari tokoh-tokoh daerah juga nih Sobat Belajar. Karena kan kalau misalnya kita lihat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan banyak banget ya pulau-pulaunya. Dan pasti di situ juga itu kayak banyak juga nih pahlawan-pahlawan daerah yang mereka berjuang di daerahnya masing-masing, di kota kelahirannya masing-masing, atau bahkan di kota-kota besar seperti itu. Jadi nggak kehitung jumlahnya. Nah, tugas kita di sini adalah bukan mencari tahu pahlawan sebanyak apa pahlawan yang ada di Indonesia. Bukan, tenang aja Sobat Belajar. Karena di sini Kak Abi akan menemani Sobat Belajar buat memperkenalkan pahlawan-pahlawan siapa lagi sih yang Sobat Belajar harus tahu, kayak gitu. Dan peranan-peranan apa aja nih jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jangan Sobat Belajar pikir kalau misalnya pahlawan wanita hanya bergerak di dalam bidang kewanitaan, di dalam bidang pendidikan, atau pergerakan kaum wanita. Oh, tentu saja, ternyata banyak juga nih pahlawan wanita yang ternyata bergerak di dalam bidang turun langsung ke medan perang. Siapa saja nih Sobat Belajar sudah mulai penasaran kan? Nah, kalau misalnya kita flashback, berarti kalau misalnya Raden Ajeng Kartini, beliau sebagai perjuang penggerak wanita. Kalau misalnya ada pahlawan lain seperti misalnya Dewi Sartika, beliau juga penggerak di dalam bidang kewanitaan, terutama pendidikan kaum wanita. Terus ada juga Christina Marta Tiahahu. Nah, beliau juga merupakan pahlawan wanita, namun dalam bidang yang berbeda karena beliau terjun langsung ke dalam proses perang kemerdekaan. Seperti itu Sobat Belajar. Nah, sudah mulai penasaran nih. Yuk kita langsung mulai pahlawan yang pertama. Nah, di sini ada foto dari Cut Nyak Mutia. Nah, beliau ini merupakan pahlawan nasional dari daerah Aceh. Nah, beliau ini dilahirkan di Aceh. Nah, beliau ini
berjaya atau dilahirkan dan mengalami masa-masa kejayaannya pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dilahirkan tahun 1870 sampai dengan ia wafat di tahun 1910. Nah, yang perlu sobat belajar tahu nih, beliau ini merupakan pahlawan yang terjun langsung ke dalam medan perang. Jadi kalau misalnya Raden Ajeng Kartini itu kan pahlawan yang sebagai penggerak kaum kewanitaan. Nah, kalau beliau langsung terjun langsung ke dalam medan perang. Kita tulis jasa-jasanya turun langsung ke dalam medan perang. Turun ke medan perang. Nah, seperti itu. Jadi digambarkan sosok wanita. Jadi kalau misal sobat belajar ngelihat foto ini, jadi seolah-olah digambarkan sosok wanita Aceh yang tenang, memakai kerudung, memakai tudung, terus kemudian strong atau kuat, seperti itu. Nah, potret Cut Nyak Mutia ini merupakan salah satu pahlawan dari Aceh. Kalau misalnya ada juga nih pahlawan dari Aceh yang bernama depannya Cut, berarti itu apa? Cut Nyadin. Nah, beliau ini juga merupakan salah satu pahlawan yang dilahirkan di Loksmawe di kota Aceh, seperti itu. Dan beliau juga merupakan anak kandung dari seorang pahlawan nasional juga, seperti itu loh sobat belajar. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat apa sebetulnya pemerintah Indonesia sudah menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional. Apa aja sih yang sudah pemerintah Indonesia lakukan? Nah, ini dia. Karena berkat jasa-jasanya beliau sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Mutia ini juga beliau dianugerahi sebuah nama kehormatan. Jadi namanya dia diangkat menjadi sebuah nama rumah sakit di Aceh Utara. Kemudian rumah sakit umum sobat belajar. Kalau misal sobat belajar ke Aceh, ya seperti kita ketahui, Cut Mutia kan kelahiran atau putri daerah dari Aceh. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang paling baru adalah fotonya terpampang di dalam uang Rp1.000 nih. Ini dia Cut Mutia. Gitu sobat belajar. Kalau misalnya sobat belajar tahu nih, ternyata foto atau gambaran pahlawan nasional yang fotonya sudah ditempel di dalam lembaran uang Indonesia atau di dalam rupiah, itu merupakan kayak sebuah apresiasi tertinggi nih sobat belajar dari pemerintah Indonesia tentunya, seperti itu. Gitu, walaupun terkadang menimbulkan pro dan kontra. Seperti ini. Jadi ada eksplisit. Kalau misalnya sobat belajar lihat di sini gambar dari sosok pahlawan Cut Mutia, digambarkan beliau tidak menggunakan tudung ya atau menggunakan hijab. Nah, dengan adanya foto ini di uang Rp1.000 itu dulu sempat menjadi polemik tersendiri loh bagi warga Aceh. Karena kan seperti kita ketahui nih sobat belajar, kalau misalnya warga Aceh itu kan identik sama, bukan warga Aceh, maksudnya tanah Aceh identik sama Serambi Mekah. Terus kemudian di Aceh juga menganut sistem hukum Islam seperti itu. Dan wanita-wanita Aceh asli itu diwajibkan juga memakai hijab atau tudung seperti itu. Dan dengan ditampilkannya foto atau sosok Cut Mutia dengan tidak memakai hijab di sini sempat menjadi pertentangan nih bagi warga Aceh. Nah, begitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat di foto Cut Nyak Mutia yang sebelumnya, nah beliau digambarkan sedikit memakai tudung ya sobat belajar, kayak gitu. Tapi kalau misalnya pas di uang Rp1.000 ini, beliau digambarkan lepas kerudung seperti itu. Jadi kayak semacam berbeda sama syariat-syariat yang di Aceh yang seharusnya memakai kerudung. Tapi pemerintah Indonesia memiliki pembelaan nih sobat belajar. Kenapa Cut Nyak Mutia ini digambarkan tidak memakai kerudung? Karena pemerintah Indonesia memiliki pembelaan, yaitu menggambarkan ingin menampilkan sosok pahlawan nasional sesuai dengan pakaiannya sehari-hari seperti itu. Jadi pada tahun 1800-an Cut Nyak Mutia ini tidak terlalu sering menggunakan kerudung, dan ini adalah sosok kesehariannya seperti itu. Jadi pemerintah Indonesia menempelkan uang
menempelkan foto atau sosok Cut Nyamutia di uang Rp1.000 ini ternyata juga memiliki sudah riset sendiri gimana sih keseharian beliau. Seperti itu sobat belajar. Nah, penamaan di dalam rumah sakit juga merupakan salah satu apresiasi yang tinggi karena kan bukan sembarang orang yang namanya dipakai buat nama jalan, kemudian nama rumah sakit daerah atau bahkan nama rumah sakit provinsi. Jadi ya itulah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pahlawan-pahlawan lokal atau pahlawan daerahnya nih sobat belajar. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke pahlawan nasional yang berikutnya. Kita punya di sini. Ya, kalau sobat belajar tahu nih, siapa sih beliau? Martha Christina Tiahahu. Oke, beliau adalah salah satu sosok wanita yang dilahirkan di kota. Oke, di provinsi apa? Kalau sobat belajar tahu. Nah, beliau ini, Kak Abi kasih tahu ya, beliau ini lahir di Provinsi Maluku dan menjadi pahlawan nasional atau pahlawan daerah yang berasal dari Maluku. Kita tulis. Nah, begitu. Di sini digambarkan apresiasinya pada pemerintah pusat untuk pahlawan Christina Martha Tiahahu ini. Martha Christina Tiahahu, beliau ditempelkan dalam sebuah perangko tahun 1999. Nah, kayak gitu. Jadi pada saat itu begitu sobat belajar. Nah, kita akan lanjut. Ternyata nih sobat belajar yang harus sobat belajar ketahui, beliau walaupun wanita dan masih muda, beliau ini juga merupakan pahlawan yang turun langsung ke medan perang sobat belajar. Jadi bukan penggerak kaum wanita, tapi beliau sebagai seorang wanita turun langsung. Jadi kita tulis di sini turun langsung untuk perang. Nah, kayak gitu. Oh iya, kalau misalnya sobat belajar jeli nih, kita lihat di sini tahunnya. Beliau lahir di tahun 1800-an, tapi diakhiri atau wafat di usia 18 tahun. Berarti kita bisa hitung ya umurnya. Ya, beliau semasa hidupnya hanya berumur 18 tahun, tapi semasa hidupnya ini beliau terus melakukan perang gitu loh. Jadi beliau benar-benar seorang pahlawan yang strong banget sebagai wanita apalagi kan. Dan umurnya pun masih muda, kayak masih belasan tahun, belum 20 kayak gitu. Makanya pemerintah Indonesia dengan bangga mengangkat Martha Christina Tiahahu ini sebagai pahlawan nasional berasal dari kepulauan atau berasal dari Provinsi Maluku, seperti itu. Dan kalau misalnya sobat belajar sering jalan-jalan nih ke Maluku atau misalnya ke Ambon, pasti sobat belajar akan sering melihat sosok beliau di sebuah patung. Kita akan lihat ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan apresiasi dari pemerintah pusat untuk seorang pahlawan nasional seperti itu. Jadi, sosoknya Christina Martha Tiahahu ini digambarkan di sebuah patung, monumen seperti itu. Digambarkan ia dengan rambut yang terurai, terus kemudian memegang tombak. Di sini adalah merupakan suatu manifestasi atau penghargaan lagi-lagi bagi seorang pahlawan daerah seperti itu. Karena jasa-jasanya nih, walaupun beliau seorang wanita dan lagi-lagi masih muda, beliau memiliki jasa yang besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena beliau langsung turun untuk perang nih sobat belajar. Gitu ceritanya. Nah, di sini digambarkan perangnya memakai baju-baju sehari-hari ya, kayak pakai kain, kemudian ada kebaya seperti itu, terus kemudian ada ikat kepala. Nah, itu merupakan kalau misalnya seorang pahlawan sudah digambarkan dalam bentuk foto atau dalam bentuk patung, biasanya pemerintah pusat sudah melakukan ini nih, maksudnya sudah melakukan penelitian terlebih dahulu gimana sih kesehariannya pahlawan tersebut. Kayak gitu sobat belajar. Oke, kita lanjut ke pahlawan berikutnya. Siapa sih pahlawan berikutnya? Nah, ini dia. Pahlawan berikutnya adalah
Nyi Ageng Serang. Nah, kalau misalnya sobat belajar pasti kayak jarang dengar kan nama Nyi Ageng Serang, tapi kalau misalnya sobat belajar orang Jakarta Timur, tepatnya di Bekasi, pasti sering dengar nama Nyi Ageng Serang karena nama Nyi Ageng Serang ini diabadikan sebagai nama jalan seperti itu. Dan Nyi Ageng Serang ini beliau lahir di Jawa Tengah atau di Yogyakarta pada saat itu di tahun 1752 sampai dengan 1838. Nah, ternyata lagi-lagi beliau sebagai wanita, kaum wanita yang kalau sobat belajar bisa nebak, dia lahir di Yogyakarta, tulis. Nah, beliau lahir di Yogyakarta, terus kemudian jasa-jasanya apa sobat belajar tahu? Nah, beliau ini juga turun langsung di dalam medan perang seperti dua pahlawan sebelumnya tadi, seperti Cut Nyamutdia, kemudian Christina Marta Tiahahu. Nah, beliau, Nyi Ageng Serang, juga lahir, juga turun langsung, maksud kami, dalam medan perang, seperti itu. Ya. Karena keberaniannya, kemudian ketangguhannya dalam mengusir penjajah pada saat masa perang itu, beliau akhirnya diangkat menjadi pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Seperti itu sobat belajar. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang pertemuan minggu lalu tentang pahlawan-pahlawan nasional juga nih, kan kemarin kita bahas tentang Ki Hajar Dewantara. Sobat belajar tahu nggak sih sebenarnya apa sih hubungannya Nyi Ageng Serang ini dengan pahlawan Ki Hajar Dewantara? Ayo. Nah, ternyata Ki Hajar Dewantara ini, sekedar fun fact, Ki Hajar Dewantara merupakan cucu dari Nyi Ageng Serang tentu saja. Jadi memang darah pahlawan itu sudah mengalir ya, walaupun neneknya sebagai pahlawan yang turun langsung ke medan perang, Ki Hajar Dewantara turun langsungnya sebagai pahlawan, yaitu sebagai bapak pendidikan, kayak gitu sobat belajar. Jadi Nyi Ageng Serang merupakan nenek dari Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Dan ada satu lagi nih fakta menarik, ternyata beliau juga pernah dinikahkan oleh pejabat atau kesultanan waktu itu Hamengkubuwono kedua. Nah, pada saat itu beliau juga pernah menikah dengan Sultan Hamengkubuwono yang kedua, seperti itu sobat belajar. Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran dari Nyi Ageng Serang yang diaplikasikan ke dalam monumen. Lagi-lagi ke dalam monumen. Kalau nggak patung, monumen. Kalau nggak uang, monumen. Pasti seperti itu. Karena sebagai seorang pahlawan, pasti jasa-jasanya selalu dikenang sama daerah-daerah kelahirannya atau misalnya daerah-daerah yang ia perjuangkan kemerdekaannya, seperti itu. Jadi Nyi Ageng Serang ini beliau lebih banyak untuk berperang di daerah Jawa Tengah nih sobat belajar, terutama di Yogyakarta, di Kabupaten Kulon Progo. Nah, patung ini atau monumen ini didirikan di Kabupaten Kulon Progo, seperti itu, di Yogyakarta ya sobat belajar. Dan ini di sini digambarkan lagi-lagi nih lagi-lagi beliau digambarkan berdiri gagah membawa tongkat atau bambu runcing, lagi-lagi seperti yang tadi. Kalau misalnya di Maluku ada Christina Marta Tiahahu membawa tongkat, membawa tombak. Di sini juga Nyi Ageng Serang digambarkan membawa tongkat, membawa tombak, dan menunggangi kuda, seperti itu. Jadi kayak seolah-olah beliau sambil berperang gitu loh di patung ini. Dan ini adalah penghargaan atau apresiasi dari pemerintah untuk pahlawan nasional nih sobat belajar. Jadi kita tidak boleh. Jadi kalau misalnya patungnya saja sudah dibikin, masa kita sebagai generasi muda nggak tahu sih siapa sih, kalau misalnya sering lewat, wah itu patung siapa nih, kayak bertanya-tanya gitu kan. Nah, kita harus tahu nih ternyata itu adalah patung Nyi Ageng Serang, kayak gitu sobat belajar. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya.
Nyi Ageng Serang sudah. Wah ini yang terakhir di sini Kak Abi ada Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika. Nah biasanya kalau misalnya nama Raden Dewi Sartika ini sudah terkenal ya di Jakarta karena nama beliau diaplikasikan atau diabadikan sebagai nama jalan gitu. Ternyata beliau lahir di mana? Kalau sobat belajar tahu, Kak Abi tulisin ya. Oke, beliau lahir di Bandung. Ternyata beliau lahir di Bandung tahun 1884 dan meninggal atau wafat 2 tahun setelah Indonesia merdeka, jadi pada tahun 1947. Nah, apa sih jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Dan ternyata jasa-jasa beliau dalam proses memperjuangkan kemerdekaan Indonesia nggak turun langsung di bidang perang seperti ketiga pahlawan yang tadi Kak Abi sudah bahas. Nah, beliau adalah tokoh penggerak kaum kewanitaan. Jadi beliau juga bergerak di dalam bidang pendidikan nih. Jasanya adalah beliau mendirikan sekolah khusus wanita pribumi. Di mana beliau mendirikan sekolahnya? Di daerah Bandung. Nah, sobat belajar. Jadi setelah tumbuh besar, beliau akhirnya mendirikan sekolah khusus untuk istri-istri pribumi seperti itu, yang akhirnya menjadi sebuah pusat pendidikan di sana. Akhirnya mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan wanita-wanita yang pada zaman dahulu tuh nggak boleh sekolah atau dianggap kaum kelas bawah seperti itu. Jadi beliau ini mengangkat derajat dan martabat wanita. Kayak kalau misal zaman sekarang itu adalah penggerak kewanitaan atau ibu-ibu yang strong kayak gitu loh, kuat. Walaupun di dalam bidang pendidikan, kayak gitu sobat belajar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah potret sekolah dari sekolah kewanitaan yang dibangun oleh Dewi Sartika. Kita lihat di sini adalah sekolah Dewi dibangun di tahun 1904 dan di sini bangunannya masih sangat tradisional ya sobat belajar. Menggunakan bambu, terus kemudian beratapkan genteng biasa seperti itu. Dan di sini ada, kalau misalnya sobat bisa ngelihat secara detail, di sini tuh ada para murid-muridnya, bisa dibilang gitu, kayak masih kecil dan semuanya tuh disanggul kayak gitu, pakai seragamnya, pakai kebaya, kemudian pakai kain. Wah, seru sekali ya kalau misalnya kita bisa ngelihatnya kayak gitu. Terus guru-gurunya juga semuanya pakai sanggul. Jadi benar-benar mengangkat derajat kaum wanita nih sobat belajar di sini. Sekolah, bayangin deh sobat belajar kalau hidup di zaman dahulu, sekolahnya pakai kebaya, terus pakai kain. Wah, gimana tuh? Seru ya pastinya. Kayak gitu sobat belajar, ini merupakan sekolah istri dari Raden Dewi Sartika kayak gitu. Oke. Sekarang kita sudah membahas 4 pahlawan nasional. Ada yang pertama tadi Cut Nyak Mutia, kemudian ada siapa? Christina Marta Tiahahu, kemudian tadi ada Raden Intan, terus kemudian Raden Dewi Sartika. Nah, sekarang gimana sih kalau misalnya kita masuk langsung ke dalam pembahasan soal nih? Kak Abi punya soal sedikit. Oh iya, ini Raden Dewi Sartika ini pernah biografinya diangkat nih sobat belajar ke dalam buku. Jadi bukunya ini judulnya Raden Dewi Sartika, Pendidik Bangsa dari Pasundan. Pasundan kan seperti kita ketahui ya, berarti kota Bandung, maksudnya tanah Pasundan berarti Bandung, seperti itu. Nah, karena jasa-jasanya beliau di bidang pendidikan, akhirnya ditulislah Pendidik Bangsa dari kota Pasundan, seperti itu. Nah, di sini Kak Abi punya sampel soal. Kita coba jawab bareng-bareng. Pada saat Perang Patimura, kemudian Marta Christina Tiahahu berjuang memegang senjata. Marta Christina Tiahahu berjuang memegang senjata untuk berperang. Di manakah Perang Patimura berlangsung? Kalau misalnya sahabat tahu nih, Patimura kan juga berasal dari Maluku ya. Berarti sudah ketebak dong jawabannya.
Christina Martatiahahu berasal dari Maluku, kemudian Patimura pun berasal dari Maluku. Berarti kita sudah tahu nih jawabannya. Timur Timur bukan, Kupang juga bukan. Nah, ini Maluku nih jawabannya. Kayak gitu. Oke? Kayak gitu cara jawabnya. Kita akan lanjut, Kak Abi punya soal lagi di sini. Oke. Nah, ini. Apa yang menyebabkan, kita baca bareng-bareng. Apa yang menyebabkan seseorang pahlawan daerah diangkat menjadi pahlawan nasional? Apa nih, kita lihat nih. Yang A, keturunan bangsawan. Bukan dong, kan bukan karena keturunan bangsawan. Berarti ini salah. Yang B, mahir dalam berorganisasi dengan penjajah. Maksudnya kayak negosiasi gitu dengan penjajah. Bukan ya, sobat belajar. Terus kemudian yang C, ada jawabannya, memiliki andil yang besar dalam proses kemerdekaan Indonesia. Wah, ini sangat luas nih. Andil yang besar itu termasuk di dalam bidang langsung turun ke perang, kemudian dalam bidang pendidikan, mencerdaskan kehidupan wanita, mengangkat derajat kaum wanita, itu bisa. Kita titikin dulu, karena berpeluang untuk benar. Yang D, mampu mengangkat senjata dan berperang. Nggak melulu ya, nggak juga. Karena pahlawan yang tadi kita bahas pun ada yang tidak mengangkat senjata nih, karena beliau mengangkat bidang pendidikan. Berarti bukan ya, tidak juga jawabannya. Terus yang E, memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Wah, ini nggak juga nih, karena kalau misalnya kita lihat yang tadi, Christina Martatiahahu, beliau kan bukan berasal dari golongan bangsawan. Jadi beliau pun tidak memiliki latar pendidikan yang begitu baik ya. Jadi jawabannya kita jelas yang pilih yang mana, yang C, yakni memiliki andil yang besar dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kayak misalnya yang tadi, dia bisa berjuang dalam bidang pendidikan, kemudian bisa berjuang langsung untuk berperang, memegang senjata, atau berperang mengangkat kaum wanita, kayak gitu sobat belajar. Oke, ada soal yang terakhir. Nah, ini memiliki nama lengkap Raden Mas Suwardi Suradiningrat. Potretnya pernah diabadikan pada uang pecahan Rp20.000 edisi 1998. Terus di sini ada kata kunci nih. Di sini sebenarnya banyak kata kunci. Nah, ini adalah nama lengkapnya Raden Mas Suwardi Suryodiningrat. Nah, terus kemudian potretnya pernah diabadikan di uang Rp20.000. Terus kemudian mendirikan taman siswa. Wah, ini sudah jelas nih siapa nih kira-kira ya. Kalau misalnya, dan yang terakhir Bapak Pendidikan Indonesia. Berarti kalau Bapak Pendidikan Indonesia tadi Kak Abi sudah bilang itu adalah Ki Hajar Dewantara. Jawabannya yang D, Ki Hajar Dewantara. Kayak gitu ya sobat belajar cara jawabnya. Nah, sobat belajar, gimana nih, kita tadi udah membahas 4 pahlawan wanita yang masing-masing berperan di dalam bidangnya masing-masing. Ada yang turun langsung ke perang, ada yang juga yang langsung mengangkat di bidang pendidikan, kayak gitu. Nah, sobat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.